Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Komalasari, NIM 34021190516. Kali ini kita akan membahas tugas tentang pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Mukhtar Abdul Qadir, SEMM. Untuk tugas hari ini, hasil tugas yang telah saya tulis. Lalu di sini disebutkan pengertian tentang SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi apa sih SOP itu? Yang pertama, menurut Kenneth Feynman, PhD, SOP atau Standar Operating Procedure adalah sekumpulan instruksi atau kegiatan yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman tanpa dampak merugikan terhadap lingkungan maupun peraturan perundangan terkait serta memenuhi persyaratan operasional dan produksi. Lalu ada menurut Mukijat tahun 2008, standar operating prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan mana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Lalu ada menurut Laksmi dan kawan-kawan masih di tahun yang sama, tahun 2008. Jadi menurut mereka, SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode yang digunakan, serta dilengkapi oleh bagian flowchart di bagian akhir. Lalu ada menurut Budi Harjo. Jadi menurut Budi Harjo, SOP itu merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur tahapan proses kerja untuk prosedur kerja tertentu. Yang terakhir ada menurut Fajar Nurangini. SOP merupakan suatu pedoman bagaimana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan posisi lain. Lanjut, di sini dijelaskan manfaat. Jadi, menurut Permen nomor PER 21 MPAN 11/2008, manfaat SOP itu diantaranya ada yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan keseluruhan diri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Jadi diartikan dalam poin 2 ini, jadi si pegawai itu mempunyai kesadaran akan pekerjaannya sendiri. Yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dengan melaksanakan tugas. Yang terakhir langsung menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Lalu ada fungsi SOP. Yang pertama, memperlancar tugas pegawai maupun tim atau unit kerja. Lalu yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Jika terjadi kecelakaan atau hal lainnya, kita berpedoman pada SOP yang sudah ditulis sebelumnya. Lalu yang terakhir, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Jadi kalau SOP telah dibuat, jadi kita udah tahu tahapan pekerjaan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan SOP yang tertentukan sebelumnya. Lalu ada tujuan organisasi harus membuat SOP. Menurut Fajar Nurangini, tujuan pembuatan SOP itu ada 9. Ada 8, maaf. Jadi yang pertama ada konsistensi. Buat maksudnya petugas atau pegawai mengetahui standar yang telah ditetapkan sehingga mereka mampu menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas. Yang kedua ada kejelasan tugas. SOP ini dibuat agar pegawai mengetahui jelas peran dan fungsi posisi-posisi dalam organisasi. Jadi sesuai yang berlaku. Yang ketiga ada kejelasan alur. Yang berfungsi dan bertujuan untuk memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab apa saja dari masing-masing pelaksana. Yang keempat, melindungi organisasi dari tindakan malpraktik atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lain. Yang kelima ada efisiensi. Sehingga pekerjaan di sini menjadi lebih cepat dan efektif. Lalu meminimalisasi kesalahan. Pegawai dapat meminimalisasi kegagalan, kesalahan, keraguan, dan tugas dalam bekerja.
Lalu penyelesaian masalah maksudnya di sini bahwa SOP berisi aturan dan batasan tertentu, baik itu hukumnya dan yang tercantum pada SOP itu sendiri. Lalu yang terakhir batasan pertahanan. Dengan adanya SOP yang baku, maka pihak peneliti wajib melewati berbagai prosedur. Lalu SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Di sini saya langsung menggambarkan tentang pembuatan SOP dalam suatu perusahaan swasta. Contohnya dalam SOP instalasi web, baik itu perangkat lunak yang dijalankan dalam inti perusahaan ataupun SOP di perusahaan lain yang contohnya seperti ini. Prosedur instalasi web di sini terdapat 3. Ada pengembang, ada administrator, dan sebagainya. Masing-masing di sini mempunyai tugas dan pekerjaannya masing-masing. Dari pengembang, dia membuat permohonan pertama-tama aplikasi. Nah, yang kedua, diperiksa bersama administrator, memeriksa dan mengajukan permohonan jadwal dan request. Lalu diteruskan ke pusat data dan informasi dengan memeriksa permohonan dan ketersediaan perangkat apakah mencukupi atau tidak. Lalu hal ini dilakukan secara berulang-ulang dan rutin sehingga SOP-nya bisa dijalankan sesuai yang berlaku. Lalu ada SOP input data karyawan. Untuk SOP ini kita bisa gunakan di lingkungan pemerintah, swasta, ataupun instansi lain yang memerlukan. Tapi tentunya pasti memerlukan karena setiap perusahaan pasti mempunyai data karyawannya masing-masing. Nah, ada 3 yang dilaksanakan ini, diantaranya ada operator, ada redaktur, ada administrator. Entry data ini atau input data ini dilaksanakan oleh operator, lalu diteruskan menjadi permohonan data, lalu diperiksa oleh redaktur, kemudian dikoreksi lagi jika ada kesalahan. Setelah sesuai baru dipublish, dan kemudian administrator memastikan data publish sesuai web yang berlaku atau sesuai data yang diinginkan. Lalu ada yang ketiga yaitu tentang sharing data. Sharing data ini biasanya dipergunakan banyak oleh perusahaan-perusahaan yang selalu mempromosikan informasi perusahaannya, baik itu tentang produknya ataupun tentang kinerja perusahaannya. Jadi di sini ada 3 yang melaksanakan SOP-nya yaitu direktur, pengelola database, dan mitra. Direktur ini menyetujui aja dari permohonan atau permintaan dari pengelola database apa aja yang dibutuhkan, lalu disetujui oleh direkturnya, kemudian mengisi form data yang telah diajukan oleh pengelola database, kemudian mitra menyetujui sharing data dan mengisi data kembali. Setelah data diinputkan langsung dipublish. Lalu yang keempat ada pengelolaan forum. Di sini terdapat 3 unit yang melaksanakan yaitu pengguna terdaftar, redaktur, dan administrator. Pengguna terdaftar membuat topik lalu memproses topik. Yang ketiga itu pemeriksaan topik oleh redaktur. Lalu dicek kembali oleh pengguna terdaftar apakah hasilnya berisi peringatan atau koreksi, dan kemudian redaktur diperiksa apakah edit ringan atau edit berat. Kemudian dipublish. Lalu administrator juga ini memastikan data publish. Lalu yang terakhir ada SOP pemutahiran konten dokumen dan galeri. Ada 3 juga. Yang pertama ada operator atau administrator, yang kedua atau 2 redaktur, 3 administrator. Dari yang pertama oleh operator, dia mengambil dokumen, file, foto galeri, dan keterangannya. Lalu dibuat permohonan koreksi konten yang terinput, kemudian dari redaktur diperiksa lagi kontennya, apakah publis atau tidak konten tersebut. Lalu dikoreksi lagi operator, dan juga redaktur menyesuaikan apakah konten sesuai atau tidak. Setelah dipublish, lalu administrator memastikan konten sesuai dengan web. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.